Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan bahasan soal lagi, soal yang bukannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang dihubungkan dengan tes PPG perguruan tinggi atau mungkin tes P3K. Di sini kita sampai soal nomor 349. Ini ada 4 soal hubungannya sama PLC semua. Soal pertama, sebutkan 3 jenis modul output PLC yang juga populer di pasaran. Oke ya, output ya yang dicari populer di pasaran. A. Relay transistor teriak, detektor suhu resistansi, masukan latching, masukan pemosisian, detektor suhu resistansi, tegangan AC dan teriak, pulsa kecepatan tinggi, masukan watt, masukan pemosisian, relay transistor, masukan watt. Sebenarnya itu ada ini. Jadi begini, ketika kita bermain-main menggunakan PLC ya, tentunya kita akan berhubungan dengan input dan output ya. Saya carikan halaman kosong dulu sebentar. Misalkan di sini ya, ketika kita menggunakan PLC, ini ada namanya prosesor. Di sini ada input, di sini ada output. Nah, output ini dikontrol oleh prosesor, input berikan masukan ke prosesor. Dia bekerjasama dengan memori, register dan lain sebagainya, serta semuanya disupport menggunakan power supply. Nah, fokus ke yang output. Output ini ada 3 jenis. Yang ada di pasaran ada 3 jenis. Yang pertama itu basisnya transistor. Yang kedua adalah basisnya teriak. Yang ketiga adalah basisnya adalah relay. Kenapa ada kayak gini? Nah, transistor ini ya memang dalamnya itu berupa transistor, bentuknya gini, gitu toh. Nah, kayak gini. Jadi output itu misalkan ini ada lampu ya, ini lampu DC. Nah, ini ada sumber tegangan dilewatkan ke sini, sehingga ketika ini nyala, yang dinyalain ya transistor. Keunggulannya apa? Dia cepat, bisa digunakan untuk saklaran cepat, misalkan bisa juga digunakan untuk PWM, kemudian digunakan untuk sinyal-sinyal yang lainnya. Jadi sinyal yang dibangkitkan secara cepat gitu loh, berbalikan, tapi dia cuma bisa DC. Nah, kalau teriak beda lagi, dalamnya itu gini, ada komponen teriaknya gitu, gini ya. Ini yang ngatur oleh prosesor. Misalkan ada lampu, sumbernya AC, nah ada lampu, jadi dia mensaklarkan ini, kok ini teriak gini, simbolnya gini. Nah, ini prosesornya, sehingga ketika dia nyala mati, dia dikontrol menggunakan teriak. Nah, teriak ini juga beda lagi, karena teriak ini bentuknya dasarnya adalah komponen yang bekerja dengan AC, tegangan AC ya, dia bekerja menggunakan tegangan AC. Nggak ada bagian yang bergerak juga seperti solid state seperti pada transistor gitu, tapi dia khusus tegangan AC. Kemudian yang satu lagi adalah relay. Relay ini bentuknya kayak gini. Oke. Kemudian nanti ada ini batang toh. Nah, gini, pasang gini. Ini misalkan ada lampu. Aduh, saya gambar lagi. Bentuknya gini. Nah, gini. Ini kemudian ada saklar, simbol gini aja ya. Nah, ini dikendalikan oleh prosesor di dalam PLC. Ini misalkan, nah keunggulannya lampu, ini ada sumber. Nah, keunggulannya relay ini adalah dia bisa DC sama AC, karena prinsipnya cuma dia saklar, tinggal dihubungkan dengan apa. Nah, tapi ada kelemahannya, dia nggak bisa mensaklarkan cepat sekali, sehingga nggak bisa digunakan untuk PWM, nggak bisa digunakan untuk pembangkit frekuensi, kemudian nggak bisa digunakan untuk mengeluarkan sinyal-sinyal yang lainnya. Karena kalau ini dibikin pensaklaran cepat, nanti punya dik gitu, dan responnya kurang cepat juga, karena dia basisnya relay elektromagnetik.
begitu. Jadi punya keunggulan sendiri-sendiri. Zaman yang ini adalah ini relay, transistor sama triac. Dalam PLC terdapat prosesor. Apa fungsinya? Sebagai pengoperasi sistem PLC. Nah ini pengoperasi itu maksudnya apa, kan juga kadang aneh tau. Ini nggak usah. Oh ini pokoknya sebagai pertanyaan, sebagai pernyataan yang apa ya? Kok kelihatannya nggak bagus, jadi sebagai penggoda saja atau penjebak. Untuk menyimpan operating sistem PLC ini bisa di hard disk atau memori yang menyimpan satu input dan output. Ini juga memori. Bagian PLC yang bertugas membaca dan mengeksekusi instruksi program. Ini benar sekali, dia tugasnya membaca program dan dieksekusi sesuai dengan programnya itu, memperhatikan input sama output. Untuk menyimpan program pengguna ini juga memori. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berikutnya, PLC yang sudah menyatu dengan CPU-nya adalah jenis. Jadi di industri itu ada PLC yang sudah menyatu, misalkan PLC Zelio gitu ya, ada input, ada bagian input di atas, output di bawah. Itu nanti ini hubungan dengan lampu dan lain sebagainya. Yang atas ini hubungan dengan tombol-tombol. Nah, jadi satu. Tapi ada juga yang bentuknya dia slot-slot gini, ada slot input, ada slot output, ada slot CPU, ada slot power supply gitu, seperti Siemens S7 itu juga seperti itu. Dan itu ketika digunakan ya tergantung. Kalau ini biasanya untuk skalabilitas yang fleksibel, misalkan di industri, untuk kadang butuh langsung ditambahkan. Kalau ini kan agak susah toh, kalau udah sisir. Walaupun ini bisa ditambahkan dengan modul eksternal lainnya begitu, tapi biasanya di industri pakai yang lebih advance begitu, industri yang besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah PLC compact. Lawannya PLC modular yang bisa-bisa tadi. PLC Omron ini merek, Schneider merek, PLC compact dan modular ini sebagai pengecoh saja. Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan sistematis. Salah satunya dengan prosedur penentuan I/O. Maksud dari kata yang bergaris bawah adalah penentuan prosedur I/O. Ketika kita program kan kita lihat input outputnya dulu. Misalnya kita mau program pengendali motor putar kiri putar kanan, kita harus melihat motornya ditaruh di mana ya, terminal mana ya, output, ada tombolnya 2 untuk start sama stop, berarti ini masuk input, ini masuk output. Nah fungsinya apa sih gitu, untuk penentuan I/O nya itu. Perancang harus menentukan terlebih dahulu sistem apa yang akan dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Ini ya memang benar, tetapi ini kan bukan fokus ke I/O. Perlu dideteksi adanya kesalahan-kesalahan satu persatu, debug dan menguji secara sistematis. Ini juga benar, tapi bukan fokus ke I/O, yang ditanyakan I/O nya. Setelah ditentukan input dan output, maka dilanjutkan dengan proses merancang program dalam bentuk ladder diagram dan mengikuti aturan. Ini ada kata-kata input output. D. Semua piranti masukkan keluaran eksternal yang akan dihubungkan PLC harus ditentukan. Nah ini juga ada kata-kata input dan output, programming. Jawaban yang paling benar adalah C apa D? Ini tulisannya adalah setelah ditentukan input output maka dilanjutkan proses merancang program dalam bentuk ladder. Lah ini malah fokus ke setelah merancang dan menentukan input. Lah ini pertanyaannya ini penentuan ya toh. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu semua piranti masukan dan keluaran eksternal yang akan dihubungkan PLC harus ditentukan. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, hari ini mungkin ujian ya yang BPG. Kami ucapkan semoga dapat jalan yang terbaik dan berbarokah dan diberikan kemudahan sesuai dengan kebaikan. Terima kasih yang sudah usaha belajar, semoga diberikan kebaikan, dan kalau bisa di-share, yang like silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.